dan industri dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Saya Bapak Leo, di sidang ya. Silakan saksi-saksinya para saksi. Saksi ahli ya. Terus apa yang jadikan saksi ahli ini ya? Bapak diperintahkan oleh siapa waktu itu untuk menjadi saksi? Berdasarkan surat permintaan Polda ke kantor, kemudian kantor saya menugaskan saya untuk menjadi saksi ahli. Saksi ahli di bidang apa? Bidang perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan. Ada apa tentang lokasi itu? Di lokasi ini ketika kami datang itu ada kejadian kebakaran dan ketika kami melihat di lokasi ada masih lahan terbakar di beberapa lokasi, kemudian ada juga bekas-bekas api yang terlihat di sana pada saat kami datang. Kembali ke saja. Tugas pokok BLH Provinsi Riau itu apa saja? Tugas pokok BLH-nya, tugas pokok badan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas-tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya yaitu ada mengenai tugas konservasi dan perubahan iklim, ada pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan, dan juga pembinaan, pengawasan mengenai penaatan dan penataan. Di situ dapat dilihat juga dari AMDA itu suatu perusahaan apakah memiliki sarana prasarana keselamatan, bisa dilihat dari AMDA itu. Terima kasih. Di dalam dokumen AMDAL tidak harus, meskipun sebenarnya jika dilakukan perubahan kemarin ketika dokumen itu dibahas oleh Komisi AMDAL bisa diminta untuk dimasukkan misalnya peralatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, bisa diminta. Tetapi kalau tidak dimuat di dalam AMDAL, ada namanya dokumen RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Di sana itu ada dampak penting yang harus dikelola, yang konsekuensinya mengarah kepada persiapan peralatan yang harus diperlukan untuk pengendalian kebakaran. Itu bisa dilihat di situ. Tidak disebutkan, tetapi ada yang harus dirujuk bahwa harus dilengkapi peralatan pengendalian kebakaran dalam mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kebakaran. Oke. Jika dalam suatu AMDAL tidak disebutkan, misalnya ada suatu das atau suatu wilayah atau suatu apalah namanya, ya, tidak dibunyikan atau tidak tertulis dalam suatu AMDAL, namun faktanya tempat atau objek tersebut ternyata ada dalam batas kegiatan wilayah kegiatan mereka, itu konsekuensinya seperti apa? Begini Pak, kalau dia pada saat kajian tidak dimasukkan, kalau di dalam dokumen AMDAL itu masuk di dalam rona awal, kan semua diidentifikasi apa aja yang ada di sana, sungai, tumbuhan tertentu misalnya, hewan itu ada yang dimuat di dalam itu. Dan kalaupun tidak dimuat dan ada di dalam itu kegiatan itu, maka kewajiban adalah bagi pemerakarsa atau penanggung jawab kegiatan harus melakukan perlindungan dan pengelolaan berkaitan dengan itu. Dari dosen AMDAL itu ada yang harus dilaporkan waktu pelaporannya kepada dari Terima kasih Bu Hakim. Di dalam, kalau berdasarkan dokumen yang ada yang diberikan oleh kepada kita baca, mereka memang harus melakukan pelaporan. Di sana ada institusi yang menerima laporan telah disebutkan di sana.
Ada di sana, saya baca ada Badan Lingkungan Hidup Relawan, ada Dinas Kehutanan juga, ada Dinas Perkebunan juga yang harus menerima laporan. Tetapi di dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tadi mengenai izin lingkungan pada pasal 53 itu adalah kewajiban, salah satu kewajiban pemrakarsa adalah yaitu menyampaikan laporan setiap 6 bulan. Ya, jadi laporan AMDAL itu, nah yang sekarang kita sebut sebagai laporan izin lingkungan itu adalah setiap 6 bulan harus dilaporkan. Dihukumi untuk bertanggung jawab bahkan sampai ancaman pidananya jika itu dilanggar. Seperti itu, ya. Jika dia ada pihak lain yang ingin merusak, kewajiban dia seperti apa? Apakah mengusir pihak tersebut atau ya terkait kebakaran ini dia semakin meningkatkan pengawasannya terhadap wilayah tersebut? Termasuk hakim. Jadi misalnya ada perabot masuk ke sana, ada orang membuka kawasan itu misalnya untuk berkebun, maka kewajiban dia adalah mencegah, melarang atau melaporkan ke polisi. Itu harus dilaporkan kepada polisi bahwa ada yang melakukan perusakan kawasan konservasi. Itu tanggung jawab daripada perusahaan. Tetapi jika itu di dalam dia, kan tadi konteksnya kan ini pada wilayah, ada sungai, ada sempadan di dalamnya itu memang harus dijaga. Berbagai upaya dilakukan supaya itu tidak berlaku. Jika sungai terbentuk alami, bolehkah manusia ataupun siapapun merupakan sungai dengan memotong alurnya dan mengalirkan kepada perkanan? Jika ada izinnya dari pemerintah bisa dilakukan. Tetapi jika tidak ada izinnya, maka itu adalah pelanggaran. Apakah sudah juga mau melakukan pelanggaran AMDAL? Jelas, karena itu kawasan konservasi yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam jika ada sungai itu adalah sempadan itu kawasan konservasi. Jangankan ditutup dan ditimbun, merusak sempadannya saja pun dilarang. Itu harus konservasi. Bahwa melakukan pelanggaran AMDAL merupakan tindakan pelanggaran administratif. Tapi kalau seandainya dari pelanggaran AMDAL itu timbul suatu kejadian yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pidana. Jika tidak dipatuhinya AMDAL berakibat terjadinya kebakaran, dan dengan kebakaran itu dapat merusak fungsi lingkungan hidup, apakah itu yang dikatakan dengan pelanggaran pidana? Terima kasih. Tadi saya katakan bahwa pelanggaran izin lingkungan atau kalau kesini AMDAL itu adalah sanksi administrasi dengan berbagai tahapan sanksi yang akan diterapkan. Tetapi itu tidak menghilangkan pidananya. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Jaksa tadi, bahwa memang jika ada kejadian kebakaran, kemudian dilihat daripada ketaatan pada izin lingkungan, bisa kita kenakan sanksi administrasi berkaitan dengan ketidaktaatan AMDAL. Tetapi di dalam kejadian kebakaran itu, jika ditemukan kerusakan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran tadi, maka di dalam Undang-Undang 32 ada di pidana itu 98 dan 99 pada Undang-Undang 32. Kalau luasan areal itu 541 digabungkan dengan induknya 12.860 800 sekian ditambah dengan KKPA terlayak 1.002 hektar. Apakah maksudnya ini di sini ditempatkan pada posisi-posisi strategis itu ada ditempatkan di daerah-daerah tertentu? Terima kasih Pak Jaksa. Saya mungkin nanti bisa tanya kepada ahli kebakaran mengenai apa pertimbangan posisi strategis. Tetapi dari pengalaman kami membahas dokumen AMDAL perkebunan, posisi strategis itu artinya adalah diletakkan titik menara pengawas yang bisa memantau titik-titik rawan kebakaran. Apakah titik-titik rawan kebakaran itu? Misalnya daerah-daerah gambut yang kalau musim kering akan sangat mudah terbakar, itu harus bisa terlihat ketika dipantau. Kemudian secara historinya, misalnya bahwa di sana sering terjadi muncul titik-titik panas atau titik api,
ataupun daerah-daerah yang berbatasan dengan lahan-lahan yang terlarang, tidak berpemilik, misalnya yang berpotensi untuk dibuka atau dirambah oleh siapa saja, sehingga itu bisa dicegah sedikit mungkin, sehingga lahan daripada yang masuk di dalam tanggung jawabnya itu tidak terbakar. Untuk persediaan air. Namun kenyataannya di sekitar kebun itu persediaan air itu dibuat dengan sistem kanal dialiri. Apakah dengan demikian secara serta-merta berarti melanggar RKL dan MPL? Melanggar. Walaupun embung tersebut sebenarnya ada dan menjadi sumber air yang mengaliri si kanal-kanal tersebut. Saya tidak tahu, mungkin nanti bisa ditanya. Definisi yang Bapak katakan itu kayaknya bukan embung, itu kanal. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Embung dengan kanal. Seandainya ada suatu embung yang menjadi sumber air semacam waduk gitu. Nah, dan dia menjadi sumber air yang kemudian dapat mengairi seluruh kanal-kanal yang ada di seluruh area perkebunan. Itu apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa persediaan airnya tidak sesuai dengan RKL? Kalau itu dibahas di dalam komisi AMDAL, memang embung itu fungsinya seperti itu, bisa saja. Tetapi kalau misalnya secara langsung disebutkan, karena dalam konteks embung muncul biasanya kita dibahas di diskusi AMDAL adalah untuk pengendalian kebakaran, menyiapkan air untuk mencegah terjadinya kebakaran. Oke, apakah fungsi kanal dapat menjadi suatu sumber air juga? Bisa. Karena di lahan gambut kanal juga dipakai sebagai water management kan, untuk menjaga tingkat kekeringan tinggi tertentu lahan gambut. Ya. Bahwa seluruh kawasan konservasi wajib dilindungi. Kalau ada aktivitas masyarakat, maka SOP kebakaran harus mencermati agar jangan sampai terjadi kebakaran merembet ke lahan. Ya. Maksud dari keterangan saudara itu apa? Apakah lahan yang sepadan itu tidak boleh kebakaran, harus dicegah kebakaran oleh tetangganya, atau tetangganya harus menjaga agar kalau terlanjur kebakaran dibantu supaya tidak merembet, tidak lebih jauh? Yang saya jelaskan tadi adalah tugas dan tanggung jawab perusahaan. Tugas dan tanggung jawab perusahaan. Jika ada kawasan konservasi sungai dan sempadan sungai yang ada di situ, maka tugas daripada pemeratasa perusahaan penanggung jawab perusahaan dalam hal ini adalah tidak hanya menjaga lahannya saja yang dioperasikan, tapi juga melindungi kawasan konservasi ini supaya jangan rusak dan bahkan juga tidak bisa diganggu. Karena tadi diberikan konsesi itu seluruhnya, termasuk kawasan konservasinya di dalamnya, yang itu adalah merupakan tanggung jawab. Kalau di KKPA ini ada tangannya, Kalau KKPA yang batangnya kecil, ya, sertifikat belum ada. adanya apa? Nggak tahu gitu. Kebanyakan tanah di batang nilo kecil itu kan apa? Tanah negara biasanya kalau dia mau nanya SK pemerintah akan dikasih. Kalau di daerah atas namanya belum. Daerah Siap itu. Yang daerahnya belum pernah Karena apa boleh? belum ada semua. Jadi spesifikasi dan ukurannya, baik kebakaran ini apa yang ahli lakukan? Waktu itu dari Polda kirim surat ke kantor bahwa dia ingin memastikan luas area, makanya
kita ditunjuk ke kantor untuk cek mana yang ditunjukkan oleh nomor atau polisi yang membantu kita untuk evaluasi untuk mendapatkan luas area yang kota. Ya. Untuk saudara kan ahli bekerja untuk Badan Pertanahan Nasional, benar? Ya. BPN. Saya cuma ingin tanya, kalau daerah konservasi, daerah aliran sungai, itu apakah boleh diberikan hak kepemilikan atau diperjualbelikan? Kalau daerah sungai dilihat lebar sungai, Ya. itu ada kriteria khususnya. Itu biasanya dialog dengan perda. Biasanya seperti itu. Ya, katakan di perda ada ketentuan bahwa 50 meter atau 100 meter itu tidak boleh ditanami oleh daerah konservasi. Nah, daerah konservasi yang tidak boleh ditanami itu apakah boleh dibebani dengan suatu hak tertentu, misalkan hak milik atau HGU, atau boleh diterbitkan SKP atau SKGN? Pengetahuan pengetahuan ahli sesuai dengan keahlian. Kalau SKT saya itu kan kewenangan desa sama camat. Desa macam Kalau HGU biasanya di dalam HGU banyak juga ada sungai. Cuma dengan ketentuan mereka rawat, mereka pelihara sungai. Soalnya HGU kan terusnya luas, jadi pasti ada di dalamnya ada sungai.